Apakah kamu tahu, ada orang yang lebih pantas menggantikan Erick Thohir saat ini, guys? Lolo, emang apa hebatnya orang ini? Dia lulusan program FIFA Master tahun 2013 yang merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil menempuh program tersebut, guys. Pada momentum di mana sepak bola nasional Indonesia tengah di ujung tanduk, pasca kegagalan timnas Indonesia dalam ajang besar dan gelombang kritik publik terhadap pimpinan federasi, nama Ratu Tisha Destria tiba-tiba mencuat sebagai opsi realistis yang layak menggantikan Erick Thohir dari pucuk pimpinan PSSI. Lantas, apa latar belakangnya? Apa tantangannya? Dan apa artinya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Mari kita bedah secara menyeluruh. Ratu Tisha lahir di Jakarta pada 30 Desember 1985 dan merupakan alumnus S1 Matematika di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian mengikuti program bergengsi FIFA Master International MA in Management, Law, and Humanities of Sport di Eropa yang menegaskan komitmennya dalam bidang manajemen olahraga. Karirnya di sepak bola nasional dimulai dari peran teknis, Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016, kemudian Direktur Kompetisi di PT Liga Indonesia Baru (LIB). Pada 2017, Ratu Tisha dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal PSSI 2017-2020. Setelah sempat mundur sebagai Sekjen, ia kembali aktif dalam struktur PSSI dengan jabatan Wakil Ketua Umum Waketum untuk periode 2023 sampai 2027. Dengan track record manajerial yang solid, jaringan internasional yang terbuka, dan sudut pandang modern terhadap olahraga, Ratu Tisha dipandang sebagai sosok pembaharuan, berbeda dibandingkan figur tradisional yang kerap mengisi pucuk pimpinan. Beberapa faktor memperkuat kenapa publik dan komunitas sepak bola mulai menyuarakan Ratu Tisha for Ketum PSSI. Kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Erick Thohir, gelombang kritikan semakin keras setelah performa timnas Indonesia yang dianggap gagal total dalam target dan manajemen salah arah. Salah satu artikel menyebut bahwa publik mendesak Ratu Tisha menggantikan Erick Thohir sebagai Ketum PSSI. Peran dan kehadirannya yang responsif, Ratu Tisha sejak di posisi Waketum aktif dalam berbagai agenda, mulai dari penyelenggaraan turnamen internasional seperti Piala Dunia U17 hingga pengembangan kompetisi lokal. Jejak ini menciptakan persepsi bahwa ia bukan hanya pemimpin administratif, tetapi sosok yang di lapangan. Gaya manajemen modern. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kasar di dunia internasional memberi nilai tambah. Ia dianggap mampu membawa pendekatan data-driven, profesionalisme, dan transparansi. 3 kata kunci yang sering diulang publik dalam kritik ke PSSI saat ini. Simbol perubahan. Nama perempuan Buddha yang naik ke pimpinan Federasi Sepak Bola adalah simbol kuat bahwa sepak bola Indonesia berubah. Publik ingin lebih dari sekedar figur lama yang berulang kali gagal membawa kemajuan. Singkatnya, Ratu Tisha muncul karena kebutuhan akan kepemimpinan baru yang kredibel dan sekaligus bisa diterima luas. Berikut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menilai apakah skenario ini benar-benar realistis. Struktur organisasi PSSI. Ketua Umum PSSI dipilih lewat kongres dan memiliki dukungan klub, asosiasi provinsi, dan stakeholder sepak bola nasional. Istilah menggantikan artinya harus ada pemilihan resmi atau persetujuan internal, bukan hanya desakan publik. Dukungan politik dan finansial. Sebuah federasi sepak bola bukan hanya soal teknis olahraga, tetapi juga soal politik, sponsorship, hubungan pemerintah, dan regulasi. Figur seperti Erick Thohir memiliki jaringan dan modal politik tersendiri. Ratu Tisha harus bisa membangun dukungan yang sama atau lebih. Waktu dan momentum. Jika PSSI memilih pergantian pimpinan dalam waktu dekat, misalnya sebelum event besar atau sebelum pemilihan anggota Exco, maka momentum bisa mendukung Ratu Tisha. Namun jika Erick Thohir tetap menjabat hingga 2027, skenario penggantian menjadi lebih panjang jalurnya.
Persepsi internal. Meski publik mendukung, bagaimana persepsi klub-klub, asosiasi provinsi, dan elit federasi terhadap perubahan sosok? Apakah mereka siap memilih perempuan muda sebagai ketum? Ini adalah tantangan budaya yang nyata. Jadi, ya, skenario ini bisa terjadi, namun tidak otomatis dan penuh variabel. Jika Ratu Tisha benar terpilih sebagai ketum PSSI, maka beberapa keunggulan yang bisa diantisipasi. Pendekatan manajemen lebih modern dan transparan. Latar belakang ITB dan FIFA Master memberi kesan bahwa ia terbiasa dengan analisis dan data. Dalam era sepak bola profesional, pendekatan semacam ini sangat penting untuk pembinaan pemain muda, kompetisi, hingga ekonomi olahraga. Kompetensi di internasional. Jejaknya di kancah AFF, hubungannya dengan FIFA dan turnamen internasional memberi keunggulan diplomasi. Ini penting untuk menarik investasi, menyelenggarakan event, dan memperkuat positioning Indonesia di Asia. Simbol perubahan budaya. Sentimen publik yang sudah lelah dengan ketum lama yang gagal bisa menemukan harapan baru. Perubahan figur bisa jadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan supporter, media, dan sponsor. Fokus pengembangan jangka panjang. Publik ingin federasi bukan sekedar mendulang kemenangan jangka pendek, tapi membangun akar sepak bola, akademi, kompetisi yang sehat. Ratu Tisha punya latar belakang yang cocok untuk itu. Tapi, menjadi ketum PSSI bukanlah perjalanan mulus. Beberapa resiko besar menanti bila Ratu Tisha naik ke posisi itu. Ekspektasi publik sangat tinggi. Ketika figur baru datang dengan harapan besar, kegagalan awal langsung mendapat sorotan. Jika dalam 2 hingga 3 tahun tidak ada hasil signifikan, kritik akan lebih keras dari sebelumnya. Sistem lama dan budaya lama. PSSI punya sejarah panjang birokrasi, klub yang punya kepentingan sendiri, konflik antar asosiasi provinsi. Figur pembaharuan perlu strategi kuat untuk membongkar budaya lama yang sudah mengakar. Sumber daya finansial dan politik. Federasi sepak bola sangat tergantung pada sponsor, pemerintah, hak siar, dan gate revenue. Ketum baru harus mampu menjalin semua elemen ini dengan cepat agar reformasi tak stagnan. Domestik dan kompetisi. Jika timnas Indonesia terus gagal atau liga kita terus terpuruk, ketum baru akan mendapat beban besar. Media dan supporter tidak akan memberi toleransi panjang. Untuk memahami kenapa perubahan ini dianggap penting, kita perlu bandingkan sedikit. Erick Thohir, figur terkenal, punya jaringan bisnis dan politik besar. Memimpin PSSI dalam era perubahan besar, termasuk tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Namun, gagal memastikan timnas Indonesia melakukan lompatan prestasi besar, banyak keputusan strategis yang dikritik, dan rangkap jabatan, menteri plus ketum, dianggap problematik. Ratu Tisha, manajer sepak bola profesional, punya latar belakang teknis dan akademis. Simbol pembaharuan, punya potensi memajukan sepak bola Indonesia dengan pendekatan modern. X, namun belum punya pengalaman memimpin federasi secara penuh sebagai ketum, artinya harus membuktikan secara langsung. Dengan kata lain, Erick Thohir membawa nama besar dan jaringan, tetapi belum memberikan hasil yang memuaskan publik. Ratu Tisha membawa harapan pembaruan, tetapi memiliki tantangan pembuktian. Dengan kata lain, jika pergantian pimpinan terjadi atau minimal transisi menuju figur seperti Ratu Tisha, maka ada beberapa prioritas yang akan menentukan keberhasilan. 1. Pengembangan pemain muda secara sistematis, fokus akademi, Liga U20, kompetisi lokal yang sehat. 2. Profesionalisasi kompetisi domestik, menjaga integritas, finansial klub, hak siar, sponsor. 3. Peningkatan kinerja timnas di semua level, senior, U23, U20, U17, agar tidak hanya turnaround sesaat. 4. Transparansi dan akuntabilitas federasi, laporan keuangan, monitoring klub, kebijakan supporter. 5. Peningkatan branding internasional sepak bola Indonesia, hubungan dengan FIFA, AFC, tuan rumah event, ekspor pemain ke luar negeri. Dengan figur baru seperti Ratu Tisha, semua target ini bisa mendapat energi baru jika dijalankan dengan strategi matang. Berikutnya, jawaban singkat ya, dengan catatan.
Ratu Tisha memiliki banyak kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi ketum PSSI yang efektif, latar belakang profesional, visi modern, dan citra yang lebih positif di mata publik. Namun, kenyataannya, menjadi ketum bukan hanya soal image atau latar belakang, melainkan soal hasil nyata. Jika PSSI ingin melakukan perubahan besar yang berkelanjutan, maka figur seperti Ratu Tisha bukan hanya opsi yang layak, tetapi bisa menjadi simbol transformasi sepak bola Indonesia. Tetapi, jika perubahan hanya simbolik dan tanpa aksi nyata, maka figur baru pun akan kehilangan kredibilitas. Publik saat ini sedang tidak hanya menuntut pemimpin yang baru, mereka menuntut pemimpin yang bisa mengubah sistem. Dan jika Ratu Tisha benar-benar menggantikan Erick Thohir, maka sepak bola Indonesia sedang memasuki babak baru. Bukan hanya soal siapa duduk di kursi, tapi soal bagaimana kursi itu dipakai untuk membawa bangsa ini ke podium dunia. Apakah kita siap menaruh harapan pada Ratu Tisha? Waktulah yang akan membuktikan.